Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mahfira Mahmud dari kelas 1C Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja saya membahas soal pertama. Di soal pertama, dijelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Ketiga bahasa tersebut yaitu arbitrar, unik, dan produktif. Arbitrar memberikan nama terhadap suatu benda, misalnya dilakukan secara makna, suka, atau secara penyebutan yang mudah oleh pengguna. Contohnya, orang Jawa menyebut pintu lawang, orang Inggris door, dan orang Arab bambun. Ada juga contohnya lain, seperti kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belai serta gading. Sedangkan bahasa bersifat unik artinya mempunyai ciri khas yang berspesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Atau mungkin ada seperti satu kata dua arti. Contohnya, cium bisa mencium menggunakan bibir dan mencium bau menggunakan hidung. Produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat diubah satuan-satuan ajuran yang hampir tidak terbatas. Atau produktif, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya manusia dapat mengubah susunan bunyi tersebut menjadi bahasa yang berbeda. Contohnya penemuan kata baper. Jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa pemersatuan itu dikarenakan bahasa Melayu merupakan bahasa yang dimiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia, dan bukan hanya itu, bahasa Melayu juga terbilang sederhana, komunikatif kalangan masyarakat, dan ini merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh para pedagang dan pelayan pelabuhan di berbagai negara. Jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antara daerah, dan antara budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia serta contohnya masing-masing. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fenomena sebagai unsur dasar. Misalnya kita berbicara dengan orang lain. Dan ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Contohnya koran. Apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Pertama, hiperkorek adalah kesalahan bahasa karena membentulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, utang menjadi hutang. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya bersinonim dalam satu kelompok, zaman dahulu menjadi zaman dahulu kala. Kontaminasi kalimat adalah sebuah gejala kontaminasi yang ditimbulkan karena 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat baik dalam menyusun kalimat firasa maupun dalam menggunakan imbuhan kompleks, lebih dari satu imbuhan untuk membentuk kata. Dan beberapa contoh kesalahan kontaminasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.